makan gizi gratis atau MBG saat ini menjadi prioritas utama pemerintah guna meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan juga untuk mengurangi angka stunting serta mendorong terciptanya generasi yang sehat dan juga berkualitas. Namun, di tengah program ini mengalami banyak sekali tantangan. Selain pada distribusi dan juga kualitas makanannya, dari juga beberapa dugaan korupsi anggaran yang saat ini sedang diusut tuntas oleh pihak yang berwajib. Oleh karena itu, bagaimana kelanjutan kasus tersebut dan bagaimana pandangan Pancasila terhadap kasus ini? Untuk itu, mari kita simak berita berikut. Berita pertama, dugaan korupsi tata kelola program MBG. Memasuki pertengahan 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG di BGN untuk periode 2025-2026. Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah mantan pejabat BGN dan juga pihak swasta sebagai tersangka. Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan program. Di antaranya, dugaan penyalahgunaan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Afiliasi yang tidak semestinya dalam penunjukan mitra, serta dugaan markup pengadaan berbagai barang pendukung seperti sepeda motor listrik, tablet, televisi, dan perlengkapan lainnya. Berita kedua, penambahan tersangka. Tidak berhenti sampai di situ, proses penyidikan terus berkembang. Beberapa hari setelah penetapan tersangka pertama, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dari pihak swasta yang diduga berperan dalam proses pencarian mitra penyelenggara SPPG. Penyidik menduga terdapat praktik penjualan titik lokasi SPPG kepada calon mitra dengan nilai yang cukup besar. Dugaan tersebut masih terus didalami melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Munculnya dugaan korupsi makanan bergizi gratis ini memicu banyaknya reaksi dari masyarakat. Oleh karena itu saya akan wawancara dua narasumber. Selamat malam Kak, ini sebelumnya dengan Kakak siapa? Malam, nama saya Ruth. Oke, dengan Kakak Ruth. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Kak, Kakak udah pernah nggak dengar tentang kasus dugaan korupsi MBG? Pernah Kak, dengar? Kakak penerima MBG bukan ya? Bukan Kak. Anggota keluarga Kakak ada nggak yang menerima MBG? Ada Kak. Siapa Kak? Adik saya yang masih sekolah. Oke. Perasaan Kakak gimana sih Kak dengar adanya korupsi MBG ini, padahal kan ini programnya untuk anak-anak sekolah dikhususkannya? Saya prihatin banget dan kecewa banget Kak, karena yang kayak Kakak bilang tadi untuk anak sekolah. Oke, menurut Kakak harapan kedepannya apa sih Kak untuk program ini? Harapan saya semoga ya kedepannya lebih diperhatikan lagi MBG-nya, apalagi yang memimpin program ini diperhatikan, karena kita tahu banyak yang perlu juga MBG ini, apalagi yang ekonominya lagi rendah ya Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Ruth. Terima kasih Kak. Sebelumnya namanya siapa? Saya Excellent Yeremia Bersekolah di mana? di SMA Negeri 23 Batam. Kamu penerima MBG tidak? Iya, Akhir-akhir ini ada nggak dengar kabar tentang penyalahgunaan dana MBG? iya dengar. Ada nggak dampaknya di kamu? Buat sekolah kami ada untuk beberapa hari MBG tidak disalurkan dulu di sekolah. Harapanmu ke depannya gimana sih tentang program MBG ini? Harapan saya itu semoga untuk kedepannya MBG ini tetap dilanjutkan, apalagi untuk memenuhi gizi-gizi siswa-siswa yang telah menerima juga sebelumnya. Dan untuk oknum-oknum yang telah melakukan tindakan korupsi, harap segera ditindaklanjuti permasalahannya. Dari dua wawancara berikut, saya bisa simpulkan bahwa sebagian masyarakat tetap mendukung keberlanjutan program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh jutaan peserta didik. Menurut mereka, apabila terdapat oknum yang melakukannya, maka yang harus dihukum adalah pelakunya, bukan menghentikan program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Namun, sebagian masyarakat lainnya tetap mempertanyakan
efektivitas pengawasan pemerintah terhadap penggunaan anggaran yang nilainya sangat besar. Mereka meminta agar seluruh proses pengadaan dan penyaluran dana dilakukan secara transparan serta dapat diawasi oleh publik. Mendukung program berpendapat bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas kesehatan, memperbaiki konsentrasi belajar siswa, serta membantu keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi anak. Dan sebaliknya, pihak yang mengkritik menilai bahwa besarnya anggaran negara harus dibarengi dengan tata kelola yang bersih. Dugaan korupsi dinilai berpotensi mengurangi manfaat program, merugikan keuangan negara, dan menghilangkan hak masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan terbaik. Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta. Analisis berdasarkan perspektif Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Apabila benar terjadi penyalahgunaan anggaran negara, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan kejujuran dalam mengelola amanah rakyat. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Program MBG dibuat untuk memenuhi hak anak untuk memperoleh makanan bergizi. Apabila dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta didik dan disalahgunakan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat. Dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil dan transparan dapat memperkuat kembali rasa percaya masyarakat serta menjaga persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik terhadap dugaan penyimpangan anggaran merupakan bentuk partisipasi warga negara selama dilakukan secara santun, objektif, dan menghormati proses hukum. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh anggaran negara seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi menyebabkan distribusi manfaat pembangunan menjadi tidak merata, sehingga bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Kasus dugaan korupsi program makanan gizi gratis menjadi pengingat bahwa sebuah program yang memiliki tujuan baik tetap memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dari perspektif Pancasila, tujuan program MBG sejalan dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial. Namun, apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan kepercayaan publik, maka tindakan tersebut bertentangan dengan seluruh nilai dasar Pancasila. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengawasi penggunaan anggaran negara. Dengan menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan keadilan, cita-cita Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat terus diwujudkan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih.